Guys, balik lagi bersama gue Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Thank you selalu udah pantengin konten-konten Isekai. Dan again, selamat tahun baru buat kalian, masih suasana tahun baru. Kenapa gue bilang selamat tahun baru, padahal video berikutnya juga selamat tahun baru? Karena ini ada sebuah konten yang bagus banget dan perlu banget kita omongin. Dan ini baru banget kejadian di akhir tahun banget, benar-benar di akhir tahun, super akhir tahun banget. Jadi jangan heran jika nanti konten hari Jumat openingnya tetap selamat tahun baru buat kalian lagi gitu. Sorry banget, ini harus nyelip ya guys. Jadi gini guys, ada kejadian nih di Jogja. Kira-kira udah pada tahu belum ngomong-ngomong kemana? Nih, langsung gua kasih lihat ya. But nih, kejadiannya adalah kayak gini guys. Nih, udah lihat belum nih yang ini nih? Jadi, intinya di Jogja itu ada satu toko namanya Iconic. Nah, display barang yang di sana itu jatuh oleh bocah, rusak. Dan barangnya itu harganya adalah, nih gue tampilin lagi, jebret segini guys. Parketir dong pasti orang tuanya dong. Jantungnya langsung spot jantung dong pasti dong. Sampai masuk ke beberapa portal berita. Tapi gue nggak masukin semua portal beritanya ya. Nah ini gue tampilin sedikit videonya nih guys. Wow. Nanti diganti. Nah dari video ini kita bisa banyak belajar akan sesuatu sih guys. Jadi nggak satu dua hal doang, tapi banyak banget yang kita bisa pelajari dari kejadian yang seperti itu. Tapi dan again, gue di sini nggak mau ngebahas kejadiannya. Loh kok gitu? Agak aneh kok, tumben kok. Nggak, sekali lagi di sini gue nggak ngebahas kejadiannya, gue nggak ngebahas anak kecilnya, gue nggak ngebahas bapaknya. Tapi di sini gue lebih ngebahas komentar-komentar masuk dari seseorang atau banyak orang. Seseorang ini mewakili banyak orang ya guys, yang tidak mengerti akan hal ini dan asal nyuap, asal ngetik keyboard warrior yang ujung-ujungnya jadi blunder dan terlihat banget tolol dan gobloknya. Oke, apa sih yang mau gue bahas? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Terus buat semua teman-teman yang pengen nyumbang kopi untuk gua, bisa langsung scan barcode di sebelah kanan bawah itu Saweria gua. Jadi again, thank you buat semuanya guys. Oke, jadi ini gua tampilin lagi guys. Ini adalah tampak perbandingan tinggi shelf sama si bocah. Kira-kira tingginya seperti inilah. Jadi kalau kita lihat dari sini, tingginya sudah pas, sudah eye level orang dewasa, bahkan lebih tinggi. Dan si bocah ini dari gambar tidak bisa ngambil. Tangan itu nggak bisa ngambil, susah banget. Bisa dikatakan almost impossible. Jadi otomatis gua berasumsi tempat ini sudah aman. Lanjut ya guys. Ini adalah tampak shelf itu setelah barang pecah ya, kosong, dikosongin dulu seharian itu. Besoknya itu langsung diganti sama staffnya Loki, sama Kosendi. Kosendi ini selaku pemilik tempat ya guys. Terus abis itu ini ada videonya juga nih, di sini video singkat. Tulisannya gini guys, yang tenang yang ada semua udah kita ganti dengan display baru. Cus ke Iconic Jogja untuk menyambut tahun baru 2024. Mantep Kosendi. Nah terus gue lanjut lagi nih guys. Ini gambar keempat yang gue dapetin dari grup ya guys. Ada yang komen gini, ceruk di tembok udah jauh. Jadi paling ya si bocil digendong bapaknya terus narik-narik atau manjat naik. Kalau lihat dari sini agak susah gue menyimpulkan si bocil ini manjat naik, karena di bawahnya nggak ada stepping, nggak ada tangga kecil gitu. Jadi gue juga berasumsi sama seperti komen teman gue di grup ini adalah si bocil ini digendong sama bapaknya, disuruh pegang-pegang. Nah mungkin si bocil nggak sengaja kepegang kencang atau nyangkut di baju atau gimana, jatuhlah si barang ini. Ya itu again dan asumsi gue. Nah gue juga membuat sebuah polling guys, nih gue tampilin pollingnya di grup. Gue tanya ke teman-teman, ini salah orang tua yang lalai, atau salah display toko yang kurang aman, atau salah pemerintah? Ya salah pemerintah enggak ya, itu cuma bercanda ya guys ya. Lu lihat teman yang jawab di sini, 100% yang ngejawab adalah salah orang tua lalai. Nggak ada yang jawab satupun salah display toko kurang aman. Karena menurut gua sebagai kolektor dan menurut teman-teman gua sebagai kolektor, tempat penaruhan tempat display yang dilakukan Iconic itu sudah baik dan benar. Barang-barang kecil dalam display kaca, barang-barang gede itu ya ditaruh di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Kalau sampai ada anak yang bisa megang, tandanya orang tua udah pasti lalai. Baik itu orang tua tidak nemenin atau orang tua yang lalai ngegendong terus suruh pegang-pegang, udah pasti. That's it, simple as that.
Lanjut ya guys. Nah, nggak lama langsung beredar status dari Kosendi. Kosendi itu adalah balik lagi selaku pemilik Iconic ya. Dia langsung bilang di story-nya, sakit tak berdarah ini joke antara kita anak-anak mainan ya, kalau ada barang-barang rusak selalu sakit tak berdarah. Nah, nggak lama kemudian Kosendi juga bilang langsung intinya adalah tidak ada ganti rugi sama sekali, dan kalimat-kalimat Kosendi itu di repost lagi sama teman-teman yang lain. Lanjut lagi nih. Terus Sandy juga menulis di statusnya, kalau aman ya guys, tidak ada tuntutan ganti rugi. Jangan lupa kembali ke Iconic Yogyakarta ya. Sekali lagi, sungkem untuk Sandy, mantep untuk perlakuan lo terhadap customer, top notch banget. Nah, yang gue mau bahas di kasus kali ini adalah komentar-komentar nyinyir, komentar-komentar bodoh yang masuk. Sebelum gue mulai ke situ, gue harus ingetin ke teman-teman, semua kalimat yang gue taruh di sini, yang dari grup WhatsApp itu gue sensor, karena grup WhatsApp memang grup tertutup. Tapi yang masuk dari Twitter, dari sosial media platform lainnya, misalkan Facebook, misalkan Instagram, itu tidak gue sensor. Kenapa? Karena lawan bicara gue, karena yang bersangkutan, karena yang punya akun, ya udah paham itu namanya media sosial. Media sosial itu kalau lu udah publish sesuatu di situ ya udah punya halayak umum. Yang salah adalah kalau gue nyebarin omongan di grup, itu salah. Tanpa izin ya, kalau gue izin ya lain cerita. Nah, oleh karena itu jangan kalian bingung, jangan kalian heran kenapa yang obrolan di WhatsApp itu gue sensor, kenapa yang obrolan di tempat lain gak gue sensor, ya itu alasannya. Oke, di sini Bang Jalu, atau ya Bang Jalu aja lah, ngomong, jangan mau ganti rugi. Kalau saya orang tuanya, malah bakal saya tuntut balik itu kafe. Barang ringki ditaruh-taruh di tempat umum tanpa proteksi, 50 juta mah bodo amat, bisa dicari lah. Kepala anak gua kalau kenapa-napa siapa yang tanggung jawab? Oke, di sini kita banyak bisa menilai ya. Hal pertama yang bisa kita nilai dari orang ini adalah orang ini arogan dan tolol sekali. Gini, Bang Jalu, lo nggak bisa bilang tanpa proteksi. Itu udah jangkauan yang aman buat anak-anak. Tingginya udah aman, letak dalamnya pun udah aman. Dan gue juga yakin, sekelas Iconic, sekelas toko kelontok apapun, pasti ada tulisan pecah berarti membeli. Itu hal yang wajar. Makanya dalam hal ini, kalau misalkan kita mau usut-usut, ya itu pecah. Lo harus ganti. Tapi balik lagi, Kosendi udah bilang, gak usah ganti, gak ada ganti rugi, semua udah beres. Nah, kita di sini akan membedah pola pikir orang-orang yang seperti Bang Jalu dan teman-temannya Bang Jalu. Karena di setiap kejadian ada dua sisi, ada sisi pro dan kontra. Sebenarnya kasus ini kasus yang sangat simple. Lu rusakin barang orang di toko orang, lu ganti. Terlepas dari Kosendi bilang kamu ganti, itu urusan lain. Thank you Kosendi. Tapi ini adalah sebuah pola pikir yang salah banget, ngaco banget. Wah, lanjut dulu ya guys. Dibalaslah sama David. Lo tau kagak skala 1:1 apa 1:2 dulu sebelum bacot tinggi 2 meter? Udah disimpen tinggi gitu, palingan anaknya digendong orang tuanya, disuruh pegang-pegang. Kagak gua gamparin, udah untung tuh anak mau nuntut. Ya bener, cengli. Setuju banget gua akan pola pikir seperti ini. Goblok jangan dipiara, lu tahu kagak skala 1:2 sama 1:1? Mana ada tinggi 2 meter? Anaknya aja goblok udah ditaruh tinggi gitu, palingan digendong orang tuanya, suruh pegang-pegang. Kakak gua gambarin udah untung. Lagi nih dari Andito Siro kepada Jalu, saya akui PD Anda luar biasa. Memang PD-nya luar biasa. Gua lanjut lagi ya. Si Jalu balas lagi nih, ada larangan membawa anak nggak? Gue jawab, nggak ada larangan membawa anak. Lu boleh ngebawa anak. Sama aja kayak lu ke convenience store. Lu kalau ke Indomaret ada nggak larangan bawa anak? Nggak ada kan? Boleh dong bawa anak. Tapi kalau anak lu buka barang, di sana harus ganti nggak? Kalau pecahin barang harus ganti nggak? Sama. Ini pemikiran yang sangat sama. Kalau lu kagak ngerti, lu mau gobloknya minta ampun, gobloknya banget. Lagi nih ya, gue ngomong lagi nih. Ini buat warganet ngegas. Saya beri skenario kalau itu terjadi ke anak saya. Saya nggak mau ganti rugi. Kalau saya tuntut ganti rugi, jalur hukum saja. Saya tuntut balik. Kalau nggak mau jalur hukum, saya terima rekonsiliasi tahapnya. Saya minta maaf ke pemilik kafe karena lalai. Pemilik kafe minta maaf ke saya karena membahayakan anak saya. Pemilik kafe minta maaf ke anak saya untuk menghilangin trauma anak saya. What the fuck, man? What the fuck? Gobloknya nggak ketolongan. Nih ya, khususnya poin gini. Lu minta maaf ke pemilik kafe udah harus. Itu udah harus. Kesalahan anak lu adalah kesalahan lu, goblok. Kecuali anak lu udah dewasa.
Anak lu punya nalar sendiri. Di saat anak lu masih anak kecil, makanya ada orang tua. Makanya kalau nonton bioskop ada bimbingan orang tua. Makanya ada parental guide. Makanya masuk harus ditemenin. Kalau anak lu udah dewasa, suruh sendiri. Justru salah kalau lu temenin anak lu udah dewasa. Nih, poin kedua nih. Pemilik kafe harus minta maaf ke saya karena membahayakan anak saya. Pemilik kafe gak harus minta maaf ke lu. Lu gila hormat, lu gila. Sorry tuh saya, pemilik kafe gak harus minta maaf ke lu. Lu yang harus minta maaf. Kafe itu dibuat untuk umum, siapapun boleh masuk, tapi tahu diri. Udah salah ya salah. Pecah berarti membeli. Nggak kayak begitu, Jalu. Nggak kayak begitu. Pemilik kafe minta maaf ke anak saya karena ngilangin trauma anak saya. What the fuck, man? Lu yang harusnya ngajar anak lu, bukan pemilik kafe. Itu anak-anak lu, tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab pemilik kafe. Sekarang kalau anak lu di sekolah nilainya jelek, yang salah siapa? Gurunya gitu, nggak bisa ngajarin gitu. Sekarang kalau anak lu di jalan nabrak, yang salah siapa? Lampu merahnya gitu, matinya kecepatan, hijaunya kecepatan gitu. Sekarang kalau anak lu nyopet, yang salah siapa? Barangnya ditaruh sembarangan gitu. Anak saya trauma, nyopet, barangnya ditaruh sembarangan. Bapak harus ganti rugi trauma anak saya karena barang bapak membuat anak saya hilaf. Terus kalau anak lu memperkosa gimana? Yang salah siapa? Perempuan gitu. Yang jelas, anak lu artinya nggak cengang. Lanjut ya guys, bawa aja ke pengadilan. Yakin wah bapaknya yang menang? Enggak Jalu, enggak. Semua toko, semua tempat punya aturan masing-masing. Lu masuk toko itu secara tidak langsung, lu sudah menyetujui aturan yang berada di toko itu. Semua negara punya aturan masing-masing. Di Singapura lu nggak boleh ngerokok, di sini lu boleh ngerokok. Terus lu mau bilang apa? Gue di Jakarta biasa ngerokok. Ini nggak bisa lah. Di saat kaki lu berpijak di satu tempat, lu harus ikutin aturan itu, setuju atau tidak. Simple as that. Kayak gua masuk rumah lu, gua harus ikutin aturan rumah lu, walaupun lu kagak bacain. Simple as that, saling menghormati aja. Di sini udah jelas banget, lu pengen dihormati, tapi lu nggak mau menghormati orang, lu gila hormat. Nih, komen dari teman-teman yang masuk deh ya. Jalu agak lain. Terus ada lagi nih yang komen lagi nih. Jalu nggak pernah belanja ke toko keramik. Dramatir tahun 2023 bener-bener sundalaan drama baru. Siapa sih nih orang, ada yang nanya gitu kan? Gua lanjut lagi ya. Perlu dihantam palanya pakai pecahan statue Iron Man kayaknya. Tambahin pagar dan kawat listrik. Nah, sampai ada yang komen gitu. Kalau cara ini kurang cocok, tambahin kawat sama pagar listrik itu kan konyol gitu kan. Ini bercanda ya guys, ini bercanda gitu ya. Nah, ini baru benar. Nah, itu kan dibalas gitu kan. Nah, terus masih untung ownernya nggak minta ganti rugi. Lagi nih. Nah, nih, kalau orang tuanya baik harusnya udah paham anaknya kayak gimana. Kalau anaknya rese, ya jangan dibawa ke tempat begituan. Jeleknya kebanyakan orang Indonesia, tanggal larangan itu gampang banget diabaikan. Udah pasti, di tempat-tempat kayak ikonik ada tulisan pecah berarti membeli. Udah pasti, nggak mungkin nggak ada. Lu nggak usah ke situ. Indomaret aja di tulisan, membuka berarti membeli. Nah, Bang Jalu lagi nih komen nih. Udah ya, lu pada yang aneh. Kok ya kalau karena kejadian pikiran awalnya, sialan gua rugi sekian puluh juta. Kalau saya mah, sialan, untung anak gua nggak kenapa-kenapa. Nggak bener kafe pasang instalasi action figure 2 meter. Instalasi action figure 2 meter dari mana sih? Hoi, lu kalau bukan anak mainan nggak usah ikut-ikut sok-sok ngomong di dunia mainan deh. Nggak usah ikut-ikut sok-sok ngomong-ngomong di dunia-dunia kita deh. Siapa sih lu? 2 meter apa sih? Itu skala sepertiga atau setengah. 2 meter dari mana? Jauh 2 meter bro. Nah lagi nih, yang salah adalah Marvel Studio, Stanley dan Kevin Feige. Karena kalau mereka nggak bikin karakter Iron Man atau film Iron Man, nggak akan ada action figure itu dan nggak akan ada kejadian ini. Ini udah mulai bully-bulian nggak penting ya guys ya. Nah nih, gue bacain lagi dari si Jalu Blay ini ya. Kita bacain yang ketiga, nih. 3, kita bicarakan masalah kos setelah tahu kesalahan masing-masing. Tidak ada kesalahan masing-masing. Kesalahannya hanya di pihak anak kecil dan keluarga anak kecil. Kalau masing-masing kesannya seperti si pemilik kafe ini punya masalah. No! Saya diminta secara baik menanggung maksimal 35 juta harga beli misalnya, ketimbang harga 50 juta harga jual karena langka. Saya akan cek harga pasarnya, itu terserah itu mah gak ada urusan, tapi lo harus ganti kalau memang pihak ikonik minta. Engineer Cavill, itu namanya lo batu, banyakan ngeles, jaga anak di tempat fragile aja gak bisa. Setuju, itu namanya lo batu. Lagi nih, ini kejadian yang di luar ya guys, tidak ada sangkut pautnya sama ini. Ini kejadian di toko temen gua. Toko temen gua itu di mall. Kaca mallnya ditabrak sama mobil-mobilan yang pakai baterai itu, yang disewain pakai baterai sampai pecah. Kaca ini pecah ditabrak bocah naik mobil baterai. Terus toko gua yang salah karena etalasenya kaca.
Gimana Jalu pola pikir lo malam gini? Gimana Jalu? Gimana Jalu pola pikir lo? Hai, gimana pola pikir lo yang super pintar itu yang wah yang brilian lah? Gimana pola pikir lo kalau gini? Nih, lagi nih. Tolong dibantu follow up tuh, ada mobil-mobilan itu gambarnya tuh buat ambilin tuh. Siapa yang salah Jalu? Siapa yang salah? Anaknya nyetir mobil yang punya topok atau pihak mall yang tidak jagain orang dari satpam atau pihak penyewa mobil-mobilan itu? Siapa yang salah Jalu? Siapa yang salah? Kalau dari pola pikir lo, yang salah yang punya toko. Kenapa punya toko di situ? Tidak aman. Kan goblok. Nah ini udah mulai masuk ke lucu-lucuan ya guys ya. Update terakhir sementara ini papanya berdiri dalam rapajana dan gantiin Iron Man. Enggak, ini enggak kejadian ya guys, ini lucu-lucuan doang ya. Terus masuk ke Ghosty juga. Terus ya tetap lah guys, di setiap kasus gini pasti ada pro dan kontra ya guys. Ada komentar yang lebih plus dan minus, ada komentar baik dan buruk. Sekali lagi, di kasus ini gue gak ngebahas cost-endingnya, gue gak ngebahas ikoniknya, gue juga gak ngebahas buat korban, si anak kecil atau si bapak ini. Tidak, itu menurut gue sudah case close. Gue ngebahas komentar yang masuk dari orang-orang bodoh dan mewakili orang-orang bodoh yang lain. Janganlah menjadi orang bodoh seperti itu guys. Di saat kalian masuk ke satu tempat, kalian itu harus ngikutin aturan tempat itu. Janganlah sok-sok pahlawan, apalagi lo gak ngerti masalahnya. Gue ngomong gini kenapa? Karena gue ngerti. Karena gue tahu. Jadi, dan again, sekali lagi, gue gak habis pikir kenapa bisa sampai begitu juga ya. Ada orang-orang seperti ini yang mungkin ya gitu kebanyakan ngelem kali atau apa aja, gue juga gak tahu ya. Baik, itu hanya terakhir dari saya untuk konten kali ini gitu aja dulu. Jangan lupa yang mau nyawer, ada Saweria di link di kanan bawah. Terus thank you buat semua teman-teman yang apply dengan drama-drama, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Peace out dulu untuk episode kali ini.